Halo teman-teman semua, gimana kabar hari ini? Sehat? Mantap? Bahagia? Atau malah sebaliknya? Oke, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, saya ingin katakan bahwa semua itu adalah kendali Anda. Anda bisa membuat hidup Anda bahagia, Anda juga bisa membuat hidup Anda justru jauh dari kata bahagia. Oke, saya Tubagus Salim dari Kunci Kebahagiaan Channel, ingin sharing kepada teman-teman semua dan mengajak teman-teman untuk sama-sama berdiskusi tentang topik yang menurut saya sangat menarik. Nah, topik pada video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita susah sekali untuk maju berkembang, sementara orang lain yang kita lihat mereka justru lebih maju dan sukses dibandingkan kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa lebih sukses dan lebih maju di kemudian hari. Baik teman-teman semua, jika sekarang Anda sedang mengalami masa-masa terpuruk, melihat sosial media yang ditampilkan adalah orang-orang sukses, orang-orang yang keren, sementara Anda sekarang hanya berada di pojokan kamar, sedang meratapi nasib yang entah kapan akan sukses dan maju. Nah, tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir, tetapi Anda harus mulai belajar dan merenungkan kira-kira apa yang menjadi masalah. Nah, kalau kita melihat ada dua hal yang membuat orang tidak maju, begitu-begitu aja hidupnya dan selalu berada dalam keadaan yang gagal lagi, hancur lagi, nggak berkembang. Ada dua hal saja. Yang pertama, mereka nggak tahu harus ngapain. Jadi nggak tahu caranya untuk sukses itu gimana, ya. Yang kedua, mereka terlalu mengikuti perkataan orang lain. Nah, kita akan membahas di poin yang kedua, ya. Jadi kita akan membahas dan fokus di video kali ini membahas tentang poin yang kedua, yaitu terlalu banyak mengikuti perkataan orang lain. Nah, menarik ya. Jadi bisa jadi Anda tidak berkembang, gini-gini aja, ya, belum sukses. Itu karena Anda terlalu sering mengikuti perkataan orang lain. Saya paham, ya, saya paham teman-teman mengikuti perkataan orang lain, mengikuti komentar orang lain, itu karena teman-teman ingin berhasil, ya. Kita ingin gagal. Tetapi komentar orang lain, perkataan orang lain, itu kan sifatnya relatif, ya. Benar bagi orang lain belum tentu benar buat Anda. Salah bagi orang lain belum tentu salah bagi Anda. Karena setiap orang itu punya jalan dan pola masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha, kita melakukan. Misalnya, Anda ingin sukses berbisnis. Katakanlah misalnya Anda ingin membuka usaha rumah makan, ya, kuliner. Tapi ada teman Anda bilang ini jangan, banyak kok yang bangkrut. Nah, ya kan? Sehingga Anda tidak berani. Gitu. Nah, yang Anda lakukan itu justru bukan tidak berani, akhirnya menganggap bahwa bisnis kuliner itu pasti bangkrut, tidak. Tapi Anda harus belajar dan berani mengambil keputusan. Anda jomblo misalnya, ya, belum mendapatkan pasangan, ya coba Anda mulai mengambil tindakan, ya. Nah, begitu teman-teman semua. Nah, kali ini agar kita bisa berani mengambil sebuah tindakan, agar kita bisa lebih berkembang dan tumbuh terhadap kesuksesan yang ingin kita raih, maka yuk
kita sama-sama melihat keunikan diri kita. Oke? Jadi kita akan fokus pada menggali keunikan diri kita. Ya. Karena begini. Kalau ngomongin ide, gagasan, kan sepertinya itu aja ya teman-teman semua. Ya kalau bisnis kuliner ya bisnis kuliner gitu loh. Kalau Anda pengen jadi pembicara ya mungkin ya seperti itu aja ya. Teori-teorinya, teknik-tekniknya, caranya seperti itu aja, banyak caranya. Tetapi apa yang membedakan satu orang sukses, satu orang berhasil, bisnis yang berhasil dengan bisnis yang gagal, itu sebetulnya adalah keunikan. Nah, termasuk juga pribadi kita. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin tumbuh ya, kalau kita ingin mencapai apa yang kita harapkan, tentu saja kita harus paham dan tahu keunikan diri kita sendiri. Oke, ya. Saya kasih gambaran ya. Katakanlah misalnya Anda sedang mengidolakan seorang artis. Oke, Anda mengidolakan seorang artis. Kira-kira apa yang membuat Anda begitu sangat mengidolakan dia? Mungkin karakternya, pembawaannya, suaranya yang unik, ya. Atau misalnya Anda suka banget pada satu tempat, ya. Anda kangen banget satu tempat. Ya bisa jadi ya karena memang keunikan tempat itu sendiri. Oke. Jadi kalau Anda ingin berhasil, ingin tumbuh, ingin sukses, ingin berkembang, maka yuk sama-sama balik pada keunikan diri kita masing-masing. Gimana caranya untuk menemukan keunikan diri kita masing-masing? Ya, saya yakin teman-teman semua setiap orang punya keunikan kita masing-masing. Dan luar biasanya, kalau Anda fokus pada keunikan diri Anda, maka Anda tidak perlu mengejar-ngejar kesuksesan. Tidak perlu mengejar-ngejar ingin berhasil. Kalau Anda jomblo, Anda tidak perlu mengejar-ngejar orang gitu loh. Cukup Anda fokus pada keunikan diri Anda sendiri. Lalu munculkan, lalu perkenalkan keunikan Anda seperti apa. Hari ini kan kita semua punya akses media yang luar biasa untuk memunculkan, memperkenalkan keunikan kita sendiri. Bisa melalui YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ya. Itu adalah media untuk memperkenalkan keunikan diri kita sendiri. Banyak orang yang tadinya bukan siapa-siapa, ya, akhirnya karena dia menunjukkan keunikan dia, akhirnya subscribe-nya banyak, followernya banyak, dan akhirnya dia mulai merintis usahanya, bisnisnya, dan para followernya itu ya sangat menggandrungi. Kenapa? Karena dia memunculkan keunikan, ya. Jadi coba fokus pada keunikan kita. Nah, sekarang apa keunikan Anda? Kan begitu. Anda yang tahu, ya. Anda yang tahu keunikan Anda itu apa. Anda yang paham diri Anda itu siapa. Mungkin keunikan Anda dari menulis, ya, membuat kata-kata yang bagus, atau mungkin dari suara Anda, dari gaya Anda bicara, ya, atau dari apapun Anda gali, ya. Anda temukan itu dan fokus pada memperkenalkan, menunjukkan, ya, dengan membangun konten, ya. Bisa dengan video seperti ini, ya, atau bisa dengan audio, banyak teman-teman semua, ya. Itulah cara atau modal yang paling dasar untuk membuat kita bisa berhasil berkembang, ya. Itu teman-teman semua. Jadi kalau Anda sekarang sedang terpuruk, belum berkembang, ya bisa jadi memang Anda lupa pada keunikan Anda, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini membantu Anda, menginspirasi Anda untuk mulai kembali lagi pada keunikan diri kita, ya. Untuk Anda mulai kembali lagi membangun keunikan Anda.
Oke, itu yang pertama. Jadi kita fokus pada keunikan. Yang kedua, Anda teman-teman semua jangan berhenti sampai punya keunikan saja, tapi jadikan keunikan Anda sebagai value untuk orang lain, sebagai nilai plus bagi orang lain, sebagai nilai unggul bagi orang lain. Misalnya, ya, suara Anda bagus, ya, tunjukkan suara Anda bagus sehingga orang lain suka terhadap suara Anda. Anda bisa bicara dengan bagus, ya, tunjukkan, ya. Anda punya makna hidup, filosofi hidup, ya, Anda bisa tunjukkan. Jadi keunikan itu harus dibarengi dengan value, dengan nilai, ya. Anda bisa menulis, ya, buat tulisan-tulisan yang bagus, ya, sehingga orang lain terbantu dengan tulisan Anda, ya. Orang lain senang dengan tulisan Anda, begitu. Anda misalnya suka foto-foto, ya, mungkin itu keunikan Anda, tapi buat, ya, foto-foto yang indah, foto yang menginspirasi, foto-foto yang mendamaikan orang, sehingga itu value, ya, value, nilai yang Anda bagikan untuk orang lain. Makin Anda sering memberikan nilai, ya, dari keunikan Anda, maka sebetulnya disitulah letak kesuksesannya, ya. Disitulah letak kesuksesannya, ya, gitu. Jadi orang itu, ya, tahu kok, ya, orang itu paham kok mana yang enak, mana yang indah, mana yang asik, ya, mana yang bermanfaat, mana yang seru. Orang itu tahu. Nah, kita tinggal tunjukkan aja, ya, tunjukkan keunikan kita dan value kita, dan orang lain nanti akan mendatangi Anda. Orang lain akan suka kepada Anda. Misalnya simpel, Anda punya makna filosofi hidup, ya, entah itu Anda dari belajar dari orang tua Anda, dari siapapun, kemudian Anda tulis, dan orang lain terbantu, terinspirasi dengan tulisan Anda, artinya Anda sudah memberikan nilai bagi orang lain, ya. Mudah-mudahan ini betul-betul mendongkrak dan membantu Anda untuk bisa lebih maju, ya. Coba buat teman-teman semua, tunjukkan, buat, tunjukkan. Semoga bermanfaat. Saya Tubagus Salim. Terima kasih. Sukses untuk teman-teman semua.